Terima kasih dia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga Anda semua sehat. Nama saya Vasilis dan saya sangat senang berada di Indonesia dan menjadi bagian dari keluarga Sampurna. Let me start my presentation with key highlights of the business. Sampurna has been a significant part of Indonesia's tobacco industry and overall economy since it was established in 1930. In August this year, we celebrated our 109th anniversary. We have a sizable footprint across the value chain and make continuous investments in Indonesia both for domestic and export purposes. Sustainability is at the core of our business and the way we operate, aiming at creating long-term value for the broader ecosystem. I'm going to cover it in more detail during the presentation. Without any doubt, the pandemic has impacted the economy and tobacco sector since 2020. The combination of COVID-19, coupled with the impact of double-digit excise tax increases and widening excise tax gaps, has resulted in unprecedented challenges to the tobacco industry, including Sampurna. Our top-line performance for the first 9 months of this year was strong, with volume year-on-year growth. We also had a sequential quarter-on-quarter improvement in profitability ratios, as evidenced by the Q3 results. Yet, our profitability is significantly below the pre-pandemic levels. We do have solid business fundamentals thanks to a strong brand portfolio, route to market, and organization. Fiscal policy is a key element to secure sustainable excise tax gaps and address objectives of economic recovery, public health, employment, and state revenue. Izinkan saya untuk membuka presentasi ini dengan poin-poin utama dari bisnis. Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia dan keseluruhan ekonomi sejak tahun 1913. Pada bulan Agustus ini kami merayakan ulang tahun kami yang ke-109. Sampurna memiliki jejak operasional yang besar di seluruh rantai nilai dan melakukan investasi berkelanjutan di Indonesia untuk tujuan domestik dan ekspor. Kami fokus pada keberhasilan bisnis kami dan berpegang pada prinsip keberlanjutan di dalam cara kami beroperasi dengan tujuan menciptakan jangka panjang dalam ekosistem yang lebih luas. Kami akan membahas hal tersebut lebih lanjut dalam presentasi ini. Tidak dapat dipungkiri sejak tahun 2020, pandemi telah berdampak berat terhadap ekonomi dan industri tembakau. Kombinasi dari pandemi COVID-19 dan dampak dari kenaikan cukai sebesar 2 digit serta melebarnya jarak cukai telah menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi pada industri tembakau, termasuk pada Sampurna. Kinerja kami yang sangat baik untuk periode 9 bulan pertama tahun ini digambarkan dengan kenaikan volume dibandingkan tahun sebelumnya. Kami juga mengalami peningkatan rasio profitabilitas secara periodik dari kuartal ke kuartal, sebagaimana diperlihatkan oleh kinerja kuartal ketiga. Namun secara profitabilitas kami secara signifikan masih di bawah tingkat pra-pandemi. Kami memiliki fundamental bisnis yang solid, berkat portofolio merek yang kuat, rute ke pasar, dan organisasi. Kebijakan fiskal merupakan elemen kunci untuk mengamankan jarak cukai yang berkelanjutan dan memenuhi pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenaga kerjaan, serta target penerimaan negara. As a long-standing company present in Indonesia for over a century, we are always committed to creating long-term value for our key stakeholders and be part of Philip Morris International or PMI. We are leveraging global best practices, know-how, and world-class systems. Sampurna has a well-balanced footprint in Indonesia. This includes 6 owned manufacturing facilities, 2 machine-made facilities in Sukorejo and Karawang, and 4 hand-rolled cigarette facilities in East Java. Together with our 38 third-party operators, or TPOs, we are employing over 65,000 employees, out of whom 56,000 hand rollers, representing around 85% of our employees. The labor-intensive hand-rolled cigarette category plays an important role for the employment across the tobacco industry.
According to the data of the Ministry of Industry, around 70% of total industry workers are employed in the hand roll segment. With this, we would like to convey our appreciation to the government on the decision to increase the 2022 excise tax for the hand roll category at a lower rate compared to machine-made CRETEC, hence protecting the employment in these challenging times. As a key player in the SKT segment, we are committed to protecting this labor-intensive hand roll category with continuous investments behind our SKT branch. Importantly, Sampurna and its parent company, Philip Morris International and Philip Morris Indonesia, exported approximately 11 billion cigarettes from Indonesia with an export value of approximately $120 million to nearly 40 countries in 2021. We are looking to increase our exports further with our investment in the production of the heated tobacco sticks for IQOS in Karawang. Since 2005, we have invested more than $6 billion in Indonesia. This demonstrates our commitment and dedication not only to developing our business, but more importantly to creating value for the tobacco industry ecosystem in Indonesia. This includes first, support of the government's agenda on employment, second, the micro, small and medium enterprises empowerment through around 200,000 in Sampurna Retail Community or SRC, 64,000 in Sampurna Entrepreneurship Training Center or SETC, and more than 22,000 farmers. And last but not least, the contribution to the state revenue as one of the largest taxpayers in Indonesia. Sebagai perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 1 abad, kami selalu berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan utama kami. Dan sebagai bagian dari Philip Morris International atau PMI, kami memanfaatkan praktek terbaik, pengetahuan, dan sistem-sistem berkelas dunia. Sampurna memiliki jejak operasional yang seimbang di Indonesia. Ini termasuk 6 fasilitas produksi yang dimiliki, yaitu 2 fasilitas produksi sigaret mesin di Sukorojo dan Karawang, serta 4 fasilitas produksi sigaret kretek tangan di Jawa Timur. Bersama dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS kami mempekerjakan lebih dari 65.000 karyawan, di antaranya 56.000 pelinting yang mewakili sekitar 85% dari keseluruhan karyawan kami. Kategori sigaret kretek tangan padat karya memainkan peranan penting bagi penyerapan tenaga kerja di seluruh industri tembakau. Menurut data Kementerian Perindustrian, sekitar 70% dari total pekerja industri tembakau yang terlibat dalam segmen ini. Dengan ini kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan untuk menaikkan tarif cukai tahun 2022 untuk kategori linting tangan dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan kategori SKM, sehingga melindungi lapangan kerja di masa yang penuh tantangan ini. Sebagai pemain kunci di segmen SKT, kami berkomitmen untuk melindungi kategori padat karya ini dengan terus berinvestasi pada produk-produk kami. Sampurna dan perusahaan induknya, Philip Morris Indonesia, mengekspor sekitar 11 miliar batang rokok dari Indonesia dengan nilai ekspor sekitar $120 juta Amerika ke hampir 40 negara pada tahun 2021. Kami terus mencari cara untuk meningkatkan ekspor kami lebih lanjut dengan investasi kami dalam produksi produk tembakau yang dipanaskan untuk IQOS di Karawang. Sejak tahun 2025, kami telah menginvestasikan lebih dari $6 miliar Amerika di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasi kami tidak hanya untuk mengembangkan bisnis, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan nilai bagi ekosistem industri tembakau di Indonesia. Hal ini termasuk, pertama, dukungan terhadap agenda pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Kedua, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui sekitar 200.000 anggota Sampurna Retail Community atau SRC kami. 64.000 di Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC, serta lebih dari 22.000 petani. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusi kami terhadap penerimaan negara
sebagai salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Ladies and gentlemen, it's been around 2.5 years since the pandemic began, and we have remained committed to the health and safety of our employees, partners, as well as the broader communities. Aside from health and safety protocols, we have also accelerated vaccine booster access to all employees. Therefore, to date, almost all of our direct and indirect employees who are eligible to be vaccinated have received the full dose of vaccines. We have also maintained our ability to fully operate, including production, supply chain, and commercial activities in the market. On this occasion, I would like to convey our deepest appreciation to the government of Indonesia on the continuous efforts to address the pandemic and support the economic recovery. Hadirin sekalian, sudah sekitar 2,5 tahun sejak pandemi dimulai, dan kami tetap berkomitmen terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, mitra, serta masyarakat. Selain protokol kesehatan dan keselamatan, kami juga mempercepat akses vaksin booster ke seluruh karyawan. Oleh karena itu, hingga saat ini, hampir seluruh karyawan langsung dan tidak langsung kami yang memenuhi syarat untuk divaksinasi telah menerima vaksin dosis penuh. Kami juga telah mempertahankan kemampuan kami untuk beroperasi penuh, termasuk produksi, rantai pasokan, dan kegiatan komersial di pasar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia atas upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi. Now, allow me to walk you through our sustainability framework that is always at the core on how we do business. In line with our guiding principle, the three hands philosophy, which represents first, adult consumers, second, employees and business partners, third, society at large, we are committed to taking an active role towards building and realizing Indonesia Maju, or Advanced Indonesia, through our 4 pillars of sustainability. These 4 pillars, united under the program of Sampurna for Indonesia or Sampurna untuk Indonesia, are the foundation with sustainable long-term value creation. First, driving operational excellence. Beyond just complying with regulations, we believe that upholding integrity in every aspect of our business leads to sustainable operations. Our commitment to operational excellence spans our entire value chain, from our procurement to manufacturing down to our sales and marketing practices. Starting with more than 22,000 tobacco and clove farmers, we promote sustainable production and provide support to improve not only their socioeconomic conditions, but also their communities through the good agricultural practice standards. Regarding the sales and marketing practices, the Youth Smoking Prevention, or YSP program, has reached over 1.5 million retailers across Indonesia to prevent access of any tobacco and nicotine-containing products to minors under 18 years of age. On the second pillar, we are focused on continuously improving our social impact within our operations for the employees and partners, and also beyond operations for the communities where we operate. We believe inclusion and diversity are an integral part of the company's achievements, and we have been recognized as the top employer for 5 consecutive years. We are also equal salary certified, which validates that the company pays men and women equally for equal work throughout the company. We are dedicated to support micro, small, and medium enterprises, the backbone of Indonesia's economy, through various programs and collaboration. Our Sampurna Entrepreneurship Training Center provides comprehensive assistance and capacity building for a wide range of MSMEs. Our SRC has supported the development of traditional retailers since 2008. Integrated development programs provided to SRC members range from education and direct assistance on store and financial management, business development, and digitalization. I'm going to elaborate in more detail about SRC later in the presentation. Internally, given our commitment to support the labor-intensive, hand-rolled segment, we have developed the HOPE program, which is an entrepreneurship training program
as part of the additional post-employment or retirement program for our ibu-ibu in Escatel or hand rollers. Another important aspect of our approach to sustainability is the reduction of our carbon footprint across our entire operations. On the third pillar, reducing environmental footprint. We aim at sending zero waste to landfills from our production facilities by 2024 and achieving carbon neutrality in all production facilities by 2025. We have deployed various initiatives, including the usage of solar panels, and this has been acknowledged with the receipt of various certifications and awards. Last but not least, the fourth pillar is business transformation. In 2016, as PMI, we declared that we aim to replace cigarettes with less harmful, smoke-free products as soon as possible, an unprecedented vision for a tobacco company. As an affiliate of PMI, we are committed to offer scientifically substantiated better alternatives for adult smokers who decide to continue smoking. On March 2019, we introduced the IQOS Club, a platform to conduct a limited market test to study the market potential and how to best bring IQOS or heat-not-burn products to adult smokers in Indonesia. And in November last year, we announced a $166 million investment to expand our operations with a new high-tech manufacturing facility in Karawang to manufacture the innovative heated tobacco product for IQOS. It is scheduled to be operational by this fourth quarter, with a focus on supplying both the domestic market and export markets in Asia-Pacific region. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan kerangka program keberlanjutan kami yang selalu menjadi landasan untuk cara kami menjalankan bisnis. Sejalan dengan prinsip yang menjadi panduan kami, filosofi 3 tangan yang mewakili konsumen dewasa, karyawan dan mitra bisnis, serta masyarakat luas, kami berkomitmen untuk senantiasa berperan aktif dalam membangun dan mewujudkan Indonesia maju melalui 4 pilar program keberlanjutan kami. 4 pilar ini yang tergabung dalam program Sampurna untuk Indonesia merupakan fondasi dari penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, mendorong keunggulan operasional. Lebih dari sekedar mematuhi peraturan, kami percaya bahwa menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek bisnis akan mengarah pada kegiatan operasional yang berkelanjutan. Komitmen kami terhadap keunggulan operasional mencakup seluruh rantai nilai kami, mulai dari pengadaan barang dan jasa, manufaktur, hingga praktek penjualan dan pemasaran. Dimulai dengan lebih dari 22.000 petani tembakau dan cengkeh, kami mempromosikan produksi berkelanjutan dan memberikan dukungan untuk meningkatkan tidak hanya kondisi sosial ekonomi mereka, tetapi juga komunitas di sekitar para petani melalui praktek pertanian yang baik atau good agricultural practice. Terkait dengan praktek penjualan dan pemasaran, program pencegahan akses pembelian rokok oleh anak-anak atau PAPRA telah menjangkau lebih dari 1,5 juta peritel di seluruh Indonesia untuk mencegah akses anak-anak di bawah umur 18 tahun terhadap semua jenis produk tembakau dan nikotin. Pada pilar kedua, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dampak sosial kami di dalam kegiatan operasional perusahaan, karyawan dan mitra, juga di luar kegiatan operasional perusahaan atau komunitas tempat kami beroperasi. Kami percaya inklusi dan keberagaman merupakan bagian integral dari pencapaian perusahaan, dan kami telah diakui sebagai top employer selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, kami juga telah memperoleh sertifikasi Equal Salary yang memvalidasi bahwa perusahaan memberikan kompensasi kepada pria dan wanita secara setara untuk pekerjaan yang sama di seluruh perusahaan. Kami berkomitmen untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, tulang punggung perekonomian Indonesia melalui berbagai program dan kolaborasi. Program Sampurna Entrepreneurship Training Center (SETC) kami memberikan pembinaan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif untuk UMKM yang beragam. Sedangkan FRC kami telah mendukung pengembangan retail tradisional sejak tahun 2008.
Program pengembangan terpadu yang diberikan kepada anggota SRC dimulai dari pelatihan dan pembinaan secara langsung dalam pengelolaan toko dan manajemen keuangan, pengembangan bisnis, dan digitalisasi. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai SRC pada presentasi ini. Secara internal, sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung segmen SKT yang padat karya, kami mengembangkan program HOPE yang merupakan program pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari program tambahan Purna Bakti atau persiapan pensiun untuk ibu-ibu kami di SKT atau segmen linting tangan. Aspek penting lainnya dari pendekatan kami terhadap keberlanjutan adalah pengurangan jejak karbon kami di seluruh kegiatan dan fasilitas operasional perusahaan atau pilar ketiga kami, mengurangi jejak lingkungan. Kami memiliki target untuk tidak mengirimkan limbah ke tempat pembuangan sampah dari fasilitas produksi kami pada tahun 2024 atau zero waste, serta mencapai carbon neutral di seluruh fasilitas produksi kami pada tahun 2025. Kami telah menerapkan berbagai inisiatif termasuk penggunaan panel surya yang telah diakui melalui sejumlah sertifikasi dan penghargaan. Selanjutnya, pilar keempat kami adalah transformasi bisnis. Pada tahun 2016, perusahaan induk kami, PMI, menyatakan tujuannya untuk menggantikan rokok dengan produk bebas asap yang lebih rendah bahaya sesegera mungkin. Sebuah visi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah perusahaan tembakau. Sebagai afiliasi PMI, kami berkomitmen untuk menawarkan alternatif yang lebih baik dan terbukti secara ilmiah bagi perokok dewasa yang memutuskan untuk terus menggunakan produk tembakau dan nikotin. Pada bulan Maret 2019, kami memperkenalkan IQOS Club, sebuah platform uji pasar terbatas untuk mempelajari potensi pasar dan cara terbaik untuk menghadirkan IQOS atau produk tembakau yang dipanaskan kepada perokok dewasa di Indonesia. Dan pada bulan November tahun lalu, kami mengumumkan investasi senilai 166 juta dolar Amerika untuk memperluas operasi kami dengan fasilitas produksi baru yang berteknologi tinggi di Karawang untuk memproduksi produk tembakau inovatif yang dipasarkan, produk tembakau inovatif yang dipanaskan untuk IQOS. Fasilitas produksi ini dijadwalkan untuk beroperasi pada kuartal keempat tahun ini dengan fokus untuk memasok pasar domestik dan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik. Now, let me turn to Sampurna's performance this year, starting with the top line results. We have been making good progress in our top line performance for the 9 months ending September this year, with volume and revenues sequentially improving versus previous quarter and first half. Let me start with the volume. Supported by the strength of our brands, we have sold 65.6 billion sticks year to date, an increase of 7.9% versus prior year. This, coupled with around 8% price increase year on year up to September, have contributed to year-to-date revenue of 83.4 trillion rupiah, reflecting a growth of 15% or 10.9 trillion rupiah. Our Q3 market share of 28.2 reached the highest in the last 6 quarters, up by 0.2 share points versus prior year. While on a year-to-date basis, following market share pressures since 2019, we've managed to stabilize our market share at 28%. On the next slide, I'm going to discuss further the key drivers of our strong top-line performance. Bapak dan Ibu sekalian, kini izinkan saya membahas kinerja Sampurna tahun ini dimulai dengan kinerja top line. Kami telah mengalami banyak kemajuan yang baik dalam kinerja top line kami selama 9 bulan yang berakhir September tahun ini. Dengan volume dan penjualan bersih yang secara periodik meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya dan paruh pertama. Izinkan saya mulai dengan volume. Didukung dengan kekuatan produk-produk kami menjual 65,6 miliar batang rokok pada periode 9 bulan pertama tahun ini, tumbuh sebesar 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan volume ditambah dengan kenaikan harga sekitar 8% hingga bulan September memberikan kontribusi terhadap penjualan bersih kami yang pada 9 bulan pertama tahun ini adalah sebesar 83,4 triliun rupiah atau merefleksikan pertumbuhan sebesar 15% atau 10,9 triliun rupiah. Pangsa pasar kami pada kuartal ketiga mencapai 28,2% dan merupakan tertinggi selama 6 kuartal terakhir. Pangsa pasar pada kuartal ketiga ini naik 0,2 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk periode 9 bulan yang berakhir September, dengan adanya tekanan pasar sejak tahun 2019, kami berhasil menstabilkan pangsa pasar kami pada 28%. Selanjutnya, saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai faktor utama dari kinerja top line kami yang baik. The strength of our brands, including our premium machine-made and the hand-rolled portfolio, is driving the company's performance. Within the premium portfolio, our leading brand, Sampoerna A, grew volume to 29.3 billion sticks, representing 12.5% market share year-to-date. Our heritage brand, Jin Samsu, not only gained 10.7% volume, but also market share by 0.2 share points year-to-date versus last year, mainly driven by the SKT portfolio with Jin Samsu super premium variant leading the growth. This is the result of our continuous investments as part of our commitment to protect the labor-intensive hand-rolled category. By leveraging the brand equity across price and taste segments, Marlboro grew 10.5% in volume, or a gain of 0.1 share point to 4.1 share of market year-to-date. Kekuatan produk-produk kami termasuk portofolio premium dalam kategori sigaret buatan mesin dan portofolio linting tangan menjadi pendorong utama kinerja perusahaan. Pada portofolio premium, Sampoerna E, merek terdepan kami tumbuh dan mencapai volume sebesar 29,3 miliar batang atau mencerminkan 12,5% pangsa pasar untuk periode 9 bulan tahun ini. Merek Jin Samsu yang legendaris tidak hanya memperoleh kenaikan volume sebesar 10,7%, tetapi juga mengalami peningkatan pangsa pasar sebesar 0,2 basis point pada periode 9 bulan yang berakhir September dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh portofolio SKT dipimpin oleh varian Jin Samsu Super Premium. Kinerja yang sangat baik ini adalah hasil dari investasi berkelanjutan kami sebagai bagian dari komitmen kami untuk melindungi kategori linting tangan yang padat karya. Dengan memanfaatkan ekuitas merek di seluruh segmen harga dan produk kategori atau cita rasa, volume Marlboro tumbuh 10,5% atau pangsa pasar meningkat sebesar 0,1 basis poin menjadi 4,1% pada periode 9 bulan yang berakhir di September. Our go-to-market strategy ensures efficient and effective portfolio deployment and product availability in all channels through an optimum route-to-market ecosystem through physical, remote, and digital solutions. We utilize a hybrid direct sales model, a combination between physical and remote activities while leveraging digital technology. We continue to invest in the acceleration of digitalization and establishment of a digitally powered ecosystem to enable multi-category business. AU application, the digital platform of SRC, has been adopted by around 120,000 active users. Amongst other benefits, AU application is designed to support MSMEs, the small retail shops, to run their businesses more efficiently, including via providing financing options. Talking about SRC, it's part of Sampoerna's partnership program. It was established in 2008 with only 57 traditional retail partners in Medan. Today, SRC has grown to around 200,000 SRC outlets across Indonesia, serving millions of adult consumers. Together with the SRC members, we empower the spirit of entrepreneurship and community economic development across retail outlets in the country through various business innovations. Today, AU application and SRC represent a leading retail-focused ecosystem in the country.
through SRC will continue to make a difference to the traditional retail SRC outlets or MSMEs and the surrounding communities. Strategi rute menuju pasar kami memastikan distribusi dan ketersediaan produk kami secara efisien dan efektif di semua jalur distribusi. Hal ini dicapai dengan ekosistem rute menuju pasar yang optimal melalui solusi fisik, jarak jauh, dan digital. Kami menggunakan model penjualan langsung hybrid, yakni kombinasi antara aktivitas fisik dan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital. Kami terus berinvestasi dalam akselerasi digitalisasi dan pengembangan ekosistem yang didukung secara digital untuk mengaktifkan bisnis multikategori. Aplikasi IO, platform digital dari SRC, telah digunakan oleh sekitar 120.000 pengguna aktif. Di antara manfaat lainnya, aplikasi IO dirancang untuk mendukung UMKM, toko-toko retail kecil, untuk menjalankan bisnisnya secara lebih efisien, termasuk melalui penyediaan opsi pembiayaan. Berbicara mengenai SRC, SRC merupakan bagian dari program kemitraan Sampurna. Berawal dari hanya 57 toko kelontong tradisional di Medan pada tahun 2008, sekarang SRC telah memiliki lebih dari 200.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bersama dengan anggota SRC, kami memberdayakan semangat kewirausahaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di seluruh gerai retail di tanah air melalui berbagai inovasi bisnis. Saat ini, aplikasi IO SRC merupakan ekosistem terkemuka yang berfokus pada retail di Indonesia. Melalui SRC, kami terus membuat perbedaan pada gerai SRC retail tradisional atau UMKM dan masyarakat sekitar. Let's now move on to the profitability and factors driving it. Since 2020, our profitability was considerably impacted from double-digit excise taxes and widening excise tax gaps, coupled with elevated affordability issues that resulted in significant consumer downtrading. On a year-to-date basis, our key profitability metrics are still decreasing versus the same period last year and remain significantly below the pre-pandemic levels. Despite the overall challenging situation, profitability in Q3 is improving compared to the prior quarter, compared to the first half of the year and versus the same period last year, supported by improved volume and portfolio mix. In addition, the positive net pricing over tax in Q3 for the first time since 2019 supported the improvement in profitability ratios versus the first half. Sekarang mari kita beralih ke aspek profitabilitas dan faktor-faktor yang mendorongnya. Sejak tahun 2020, profitabilitas kami sangat terdampak oleh kenaikan cukai 2 digit dan melebarnya kesenjangan cukai. Ditambah lagi dengan adanya penurunan daya beli yang mengakibatkan signifikan downtrading pada konsumen. Berdasarkan periode 9 bulan yang berakhir di bulan September, parameter utama dari profitabilitas kami masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan secara signifikan masih lebih rendah dibandingkan pada periode pra-pandemi. Walaupun dalam kondisi yang menantang, profitabilitas pada kuartal 3 membaik dari kuartal sebelumnya atau dari semester pertama tahun ini, dan juga jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan volume dan perbaikan portofolio mix. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, pada kuartal 3 tahun ini, kenaikan harga setelah dikurangi dengan pajak cukai memberikan hasil yang positif. Hal ini mendukung perbaikan rasio profitabilitas pada kuartal 3 dibandingkan dengan semester pertama tahun ini. As we know, the excise tax environment plays an important role in the tobacco industry. The high excise tax increases beyond inflation in recent years, and widening excise tax gaps between volume tier 1 and below volume tier 1 players have created a challenge to pass on. For example,
The excise tax gap in SKM or machine-made credit has widened from 195 rupiah in 2017 to 385 rupiah per stick in 2022, disproportionately impacting the volume tier 1 manufacturers and fueling downtrading. We hope that the fiscal policy will ensure sustainable excise tax gaps and address the objectives of economic recovery, public health, employment, and state revenue. Seperti kita ketahui, pajak cukai memegang peranan penting pada industri tembakau. Tingginya kenaikan pajak cukai di atas inflasi pada beberapa tahun terakhir dan melebarnya kesenjangan pajak cukai antara golongan 1 dan di bawah golongan 1 telah menimbulkan tantangan untuk pass on. Sebagai contoh, jarak pajak cukai pada kategori SKM atau sigaret kretek mesin melebar dari Rp195 per batang pada tahun 2017 menjadi Rp385 per batang di tahun 2022. Hal ini secara tidak proporsional berdampak pada produsen volume golongan 1 dan memicu adanya downtrading. Kami berharap kebijakan fiskal yang mendukung jarak cukai yang berkelanjutan serta memenuhi pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, ketenaga kerjaan, serta target penerimaan negara. At Sampurna, we are striving to be one of the most respected companies in Indonesia. Our business performance, employment practices, and commitments have been recognized through a numerous list of awards and recognitions. We are an equal salary, globally certified company, and a top employer in Indonesia for 5 consecutive years. This year, we have received a variety of awards, including Top Employer Asia Pacific, Best Public Company, Sales Team and Customer Experience Champion, an Innovation Award for the IO application, awards in sustainability and CSR, as well as women empowerment. This concludes my presentation. Terima kasih.